Oke, berjumpa lagi ya di kuliah aljabar linier. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi transformasi dan beberapa sifat dasarnya. Sekarang kita lanjutkan ke daerah hasil dan kernel dari transformasi linier serta satu teorema yang sangat penting, yaitu teorema dimensi untuk transformasi linier. Yang pertama adalah daerah hasil dan kernel. Hasil dan kernel. Apa itu daerah hasil dan kernel dari suatu transformasi linier? Ya, misalkan saya punya transformasi linier dari ruang vektor V ke ruang vektor B. Ini transformasi linier ya. Daerah hasil yang kita simbolkan dengan ini ya, IM adalah singkatan dari image ya, image T ya. Ini daerah hasil itu adalah semua vektor di W yang merupakan peta dari vektor di V ya. Jadi kita bisa tuliskan apa, TV, dimana V nya di V. Nah kemudian kernel dari T kita notasikan dengan kern T ya. Ini kernel dari T itu adalah semua vektor V, semua vektor V di V yang dipetakan ke nolnya W ya. Jadi bisa kita tuliskan sebagai V di V, jadi semua V di V, sehingga petanya oleh T itu sama dengan 0 ya. Ya, contoh pertama adalah misalkan kita punya operator proyeksi ortogonal ya pada R3 ya. Proyeksi ortogonal terhadap bidang XY. Kita diminta mencari kernel T dan image T ya. Jadi solusinya kernel T yang pertama dulu kita cari. Ya, kernel T apa? Definisi kernel tadi semua vektor di R3 yang dipetakan ke 0 ya oleh operator proyeksi ini ya. Yaitu apa? Bentuknya berarti X, Y, Z ya, sehingga T, X, Y, Z sama dengan 0 kan ya dari definisi kernel. Nah, tapi di sini transformasi liniernya adalah berupa proyeksi ortogonal terhadap bidang XY ya, jadi terhadap bidang XY. Jadi bayangannya, vektor bayangannya itu terletak pada bidang XY semua ya. Nah berarti apapun Z itu akan komponennya itu akan nanti ke 0 ya. Nah tapi X dan Y nanti akan tetap. Agar dia jadi vektor 0 semua berarti X dan Y nya harus 0, sedangkan Z nya boleh sembarang ya. Jadi kita bisa dapatkan ini apa, ini adalah 0, 0 Z ya. Z nya adalah sembarang bilangan real. Nah kalau kita perhatikan ini sebenarnya adalah semua vektor yang berada pada sumbu Z ya. Oke, itu yang kernel T. Sekarang untuk image dari T ya, itu adalah isinya semua peta dari vektor di R3 yang oleh apa si proyeksi ortogonal tadi ya terhadap bidang isi. Berarti terhadap bidang isi berarti semua vektor bayangannya terletak pada bidang isi. Jadi vektor yang berada di bidang isi kan komponen Z-nya itu terhadap sumbu Z-nya itu 0 ya. Ya berarti apa? Image T-nya adalah bentuknya adalah apa? X, Y, 0. X, Y-nya adalah sembarang bilangan real. Jadi ini sebenarnya adalah semua vektor pada bidang isi. Oke, kemudian contoh yang lain. Contoh kedua, misalkan kita punya sembarang transformasi linier dari Rn ke Rm ya. Ya, transformasi linier dari Rn ke Rm kita tahu adalah hanya berupa perkalian dengan matriks yang kita sebut matriks standar, katakanlah matriks standarnya A. Jadi kita simpulkan seperti ini ya.
ini transformasi linier ya. Transformasi linier. Nah, maka image kernel dan image T-nya apa? Ya, kernel T. Ingat, kernel T adalah semua vektor di Rn yang dipetakan ke vektor 0 di Rm ya. Kita tahu transformasi linier ini kan kita definisikan sebagai apa? Jadi kita tulis dulu solusi. Ya. Jadi definisi transformasi linier ini kan TAX ini sama dengan A dikali X. Jadi perkalian dengan matriks standarnya ya. Jadi A ini adalah matriks standar dari transformasi linier TA. Nah, maka kernelnya apa? Kernel ini TA ya. Kernel TA adalah apa? Semua X di Rn sehingga AX sama dengan 0. Nah, masih ingatkah kalian dengan definisi seperti ini? Ya, semua X di Rn sehingga apa? AX sama dengan 0. Ini artinya semua X yang merupakan solusi dari apa ini? Sistem persamaan di linear homogen ya. Nah, ini adalah apa? Adalah ruang 0 ya. Ruang 0 dari A ya. Ruang 0 dari A. Berikutnya mencari image dari TA ya. Image dari TA itu adalah semua vektor di Rm yang merupakan apa? Peta dari vektor di Rn. Berarti dengan kata lain ini adalah semua Y yang sama dengan apa? Y sama dengan AX ya. X-nya itu di Rn. Jadi semua vektor Y yang merupakan apa? Hasil perkalian dari A dengan X, mana X itu adalah vektor di Rn. Nah, kalau kalian lihat ini adalah apa? Merupakan sistem persamaan linier, ya kan? Sistem persamaan linier yang harus konsisten ya, agar kita bisa dapat Y ini. Nah, ini syaratnya apa agar sistem persamaan linier ini konsisten? Syaratnya adalah Y-nya ini berada apa? Di mana? Di ruang kolom A ya. Jadi ini sebenarnya adalah Y di semua Y di Rm sehingga Y itu anggota dari ruang kolom dari A ya. Ya, berarti kita tuliskan saja ruang kolom dari A ya sebenarnya ya. Ya. Berikutnya kita tinjau sifat-sifat kernel dan daerah hasil dari suatu transformasi linier ya. Jadi sifat-sifat kernel dan daerah hasil. Yang pertama yang kita tinjau adalah sifat-sifat kernel ya. Jadi kalau misalkan kita punya transformasi linier ya dari ruang vektor V ke ruang vektor W, ini transformasi linier. Ya. Kalau kita tinjau kernel dari T itu kan subhimpunan dari V ya, subhimpunan dari ruang vektor V. Nah, terlebih lagi kernel T ini dijamin tidak kosong. Kenapa? Karena kita tahu dari sifat transformasi linier yang kita bahas pada video sebelumnya, vektor 0, paling tidak ada vektor 0 ya di V yang dipetakan ke 0-nya W ya. Jadi kernel T ini adalah subhimpunan dari V dan bukan himpunan kosong ya. Nah, berikutnya, kalau kita punya sembarang dua buah vektor di V yang juga berada di kernel T, apakah jumlahnya kalau kita jumlahkan ada di kernel T juga? Ya, kita cek. Jadi misalkan kita punya V1, V2 ini sembarang di kernel T ya, maka kita dapatkan apa? T V1
sama dengan 0. TV2 juga sama dengan 0. Berarti TV1 sama dengan TV2 itu sama dengan 0 ya. Ya, akibatnya apa? TV1 tambah V2 ini adalah karena T-nya transformasi linear, berarti ini TV1 tambah TV2. Berarti 0 tambah 0 ya, sama dengan 0. Berarti vektor V1 tambah V2 ini juga berada pada kernel T ya. Ya, jadi V1 tambah V2 ini juga berada di kernel T. Nah, lalu bagaimana dengan perkalian skalarnya? Apakah tertutup dengan perkalian skalar? Misalkan kita punya sembarang skalar K di R ya, dan V misalkan kita punya di kernel T ya, maka apa? Ya, karena V-nya di kernel T berarti TV sama dengan 0 ya. Akibatnya apa? Akibatnya TKV itu adalah K kali TV ya, yaitu K dikali 0 itu sama dengan 0 ya. Jadi vektor KV juga berada pada kernel T. Jadi kelipatan skalar dari V itu juga ada di kernel T. KV juga anggota kernel T. Nah, karena tadi ini subhimpunan tak kosong, kemudian tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar, maka si kernel ini membentuk subruang dari V ya. Nah, diperoleh kernel T ini adalah subruang dari ruang vektor V. Yang berikutnya adalah kita tinjau adalah daerah hasil atau image dari T ya. Ya, dengan cara serupa nanti kalian bisa dapatkan bahwa daerah hasil dari T ya, atau image dari T ini juga subruang dari W ya. Ya, pada bahasan terdahulu ya, kita sudah pernah mendefinisikan rank dan nulitas dari sembarang matriks. Ya, dimana sembarang matriks itu mendefinisikan suatu transformasi linear dari Rn ke Rm ya. Nah, definisi itu akan kita perluas untuk transformasi linear yang umum ya. Jadi misalkan saya punya T dari V ke W ini adalah transformasi linear, maka rank dari T kita definisikan sebagai dimensi dari daerah hasil dari T ya. Kemudian nulitas dari T kita definisikan sebagai dimensi dari kernel dari T, karena image dan kernel tadi adalah sama-sama subruang ya. Jadi kita terus enggak ya? Nah, untuk transformasi matriks ya dari Rn ke Rm kan kita tahu TAX ini sama dengan A kali X ya. Nah, kernel dari TA itu tidak lain merupakan ruang nol dari A, dan image dari TA itu tidak lain adalah ruang kolom dari A ya. Ya, jadi ruang kolom yang kita biasa simbolnya seperti ini ya. Jadi ruang kolom dari A. Nah, sehingga dimensi dari kernel TA itu sama dengan dimensi dari ruang nol A. Berarti nulitas dari TA itu adalah nulitas dari matriks A ya. Ya, jadi kita dapatkan diperoleh nulitas dari TA ini adalah sama dengan nulitas dari matriks A ya, dan rank dari TA ya, rank dari TA adalah dimensi dari ruang kolom A. Dimensi dari ruang kolom A itu adalah rank dari matriks A ya. Ya. Ini salah satu contoh mencari nulitas dan ranknya. Ya, berikutnya adalah tentang teorema dimensi ya, teorema yang sangat penting di algebra linear. Nah, sebelumnya kan pada bahasan terdahulu kita sudah pernah mengenal ya teorema dimensi untuk matriks ya.
yaitu yang mengatakan apa, jumlah dari nulitas dari suatu matriks dengan ranknya itu sama dengan banyak kolomnya ya. Sama teorema itu akan diperluas juga, diperumum untuk transformasi linear yang umum ya. Jadi misalkan saya punya transformasi linear T dari suatu ruang vektor V ya yang berdimensi n ke suatu ruang vektor W, maka ternyata kita punya hubungan yang sama seperti di matriks, yaitu nulitas dari T ditambahkan dengan rank dari T itu sama dengan dimensi dari ruang vektor V ya. Ya buktinya ini menggunakan konsep basis ya di ruang vektor ya. Oke. Ya, buktinya untuk kasus pertama yaitu ketika nulitas T-nya sama dengan 0, nah, maka kernelnya isinya hanya vektor 0 saja ya. Jadi isinya hanya vektor 0 di V ya. Nah, oleh karena itu vektor yang selain 0 ya, vektor yang tidak 0 di V pasti petanya oleh T juga berupa adalah vektor tak 0 di W. Nah, oleh karena itu kalau kita punya misalkan S ini adalah basis ya. Ini basis bagi V. Nah, karena V-nya berdimensi n, berarti ini sampai Vn ya. Karena dia basis, berarti kan tidak ada di n vektor ini yang merupakan vektor 0 ya. Jadi semuanya ini vektor tak 0 ya. Nah, jadi misalkan S adalah basis bagi V, maka TVI dijamin ini tidak 0 untuk setiap I ya, 1 sampai n, karena isi dari kernel T ini hanya vektor 0 ya. Jadi kata setiap vektor basis tidak mungkin 0. Nah, kita klaim sekarang S aksen adalah apa? TV1, TV2 sampai TVN ini basis bagi image dari T ya. Jadi klaimnya ini ya. Ya, untuk menunjukkan basis kita harus menunjukkan dua hal, yaitu merentang image T dan bebas linear ya. Yang cek untuk yang pertama, untuk bukti merentang berarti kita ambil apa? Sembarang W di image T ya. Maka bisa kita menuliskan W itu sebagai apa? Peta dari suatu V untuk suatu V di V ya. Nah, tapi kita punya S ini adalah basis bagi V, sehingga setiap vektor pada V ini bisa kita nyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor pada basis S. Ya, karena S itu adalah basis dari V, maka kita bisa nyatakan si V ini sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor basis ya, K1V1 tambah K2V2 sampai KNVN ya. Jadi untuk suatu K1, K2, KN di R ya. Nah, kemudian kita substitusikan ke sana. Ya, diperoleh apa? Diperoleh si W tadi yang sama dengan TV, ini sama dengan T K1V1 tambah K2V2 KNVN ya. Nah, karena T nya ini transformasi linear, berarti kita bisa menuliskan ini sebagai K1TV1 tambah K2TV2 KNTVN ya. Jadi si W itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor TV1, TV2 sampai TVN. Nah, jadi si image dari T itu direntang oleh vektor-vektor TV1, TV2, TVN ya. Ya, jadi S aksen
Jadi image dari T itu sama dengan ya, jadi image T direntang oleh S. Bukan ya, S aksen ya. Nah, berikutnya adalah kita harus menunjukkan si S aksen ini adalah himpunan yang bebas linier ya di B ya. Nah, jadi berikutnya perhatikan ya, perhatikan kombinasi linier K1 TV1 tambah K2 TV2 sampai KN TVN sama dengan 0 ya. Jadi kita punya ini ya, karena D-nya transformasi linier, maka ini berlaku apa? Ini jika dan hanya jika TK1V1 ya, jika dan hanya jika tambah TK2 K2V2 sampai KNVN ini sama dengan 0 ya. Kita peroleh K1V1 tambah K2V2 sampai KNVN ini berada pada kernel T. Berada pada kernel T ya. Tapi kernel T tadi isinya hanya 0 saja. Berarti vektor ini adalah vektor 0 ya. Diperoleh K1V1 K2V2 sampai KNVN ini sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat ini, jadi kombinasi linier ini sama dengan 0 ya. Ini di V sekarang. Kombinasi linier dari V1 sampai Vn sama dengan 0, ini di V. Dan kita tahu si S tadi itu adalah basis bagi V, sehingga V1 sampai Vn itu bebas linier. Akibatnya si K1, K2 sampai Kn itu bernilai 0 semua ya. Itu dijamin karena si S itu adalah basisnya ya. Jadi karena S basis bagi V ya. Oke, misalkan saya kasih persamaan 1 ya, maka persamaan 1 dipenuhi oleh nilai K1, K2 sampai Kn sama dengan 0 semua ya. Ya, akibatnya si TV1, TV2 sampai TVN itu bebas linier di B ya. Diperoleh S aksen tadi yang isinya TV1, TV2 sampai TVN ini bebas linier pada W ya. Jadi bebas linier. Nah, tadi sudah merentang, sekarang bebas linier. Ya, jadi diperoleh S aksen ini basis ya. Basis bagi image T ya. Nah, karena si S aksen sudah terbukti merupakan basis bagi image T, berarti dimensi dari image T yaitu berarti rank T ya, diperoleh rank dari T itu sama dengan N ya, jadi persamaan tadi karena asumsi kita nulitasnya 0 dan ranknya kita dapatkan N, maka jumlahnya sama dengan N. Jadi untuk kasus pertama terbukti ya. Jadi terbukti untuk kasus pertama ya. Kasus kedua adalah ketika nulitasnya sama dengan N, maka kita harus menunjukkan rank dari T itu sama dengan 0 ya. Karena nulitasnya sama dengan N, berarti artinya dimensi dari kernelnya, kernel T itu sama dengan N. Tapi kernel T itu ya, jadi dimensi dari kernel T itu kan sama dengan N. Tapi satu sisi V juga dimensinya sama dengan N ya. Dimensi V juga sama dengan N. Dan kernel T ini kan tadi kita sudah buktikan bahwa kernel T ini adalah subruang dari V. Ya,
kalau dimensi dari subruang dengan ruang vektornya itu sama, ya, maka mau tidak mau si subruang itu ya sama dengan ruang vektornya ya. Ya, akibatnya apa? Akibatnya ya kernel dari T ini ya keseluruhan dari ruang vektor V. Ya. Nah, karena kernel dari T ini adalah seluruh ruang vektor V ini, maka diperoleh T ini adalah transformasi nol ya. Karena setiap vektor di V itu dipetakan ke nol ya. Jadi T itu transformasi nol. Kalau kita punya transformasi nol, artinya apa? Maka image dari T itu isinya hanya vektor 0 di V ya. Karena image-nya berupa hanya vektor 0, berarti diperoleh dimensi dari image T, yaitu rank dari T itu sama dengan 0 ya. Ya, terbukti ya. Jadi terbukti. Ya, kasus terakhir yaitu kasus 3, yaitu untuk nulitas dari T-nya itu lebih dari atau sama dengan 1 namun kurang dari N ya. Ya, misalkan nulitas T kita relasikan dengan misalkan sama dengan R ya, jadi R nya ini lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari N ya. Jadi kita punya apa? Basis dari kernel dari T yang kardinalnya R ya. Ya, jadi kita misalkan pula katakanlah S ini adalah V1 sampai VR, ini basis bagi kernel T ya. Ya, kalau kita masih ingat ini kernel T kan tadi adalah subruang dari V ya. Maka berdasarkan teorema yang pernah kita bahas, maka si basis S ini yang merupakan basis bagi kernel T ini bisa kita perluas menjadi basis bagi V ya. Ya, berdasarkan teorema sebelumnya. S ini dapat diperluas menjadi basis bagi V. Ya, kita namakan saja S aksen ya. Jadi S aksen itu adalah V1, V2 sampai VR. Ya, karena dimensi dari V itu N, berarti kita tambahkan lagi apa? N min R vektor lagi di V ya, sehingga S aksen jadi basisnya ya. Jadi VR plus 1 sampai Vn ya. Nah, klaim katakan kita kasih nama B misalkan. B ini adalah isinya adalah peta-peta dari vektor-vektor basis yang ini ya. Jadi TVR plus 1, TVR plus 2 sampai TVN, ini basis bagi image dari T ya. Ya, kalau kita bisa membuktikan ini basis bagi image T, ya berarti dimensi dari image T, yaitu rank dari T adalah apa? N min R ya. Jadi N min R kalau ditambahkan dengan R nanti akan sama dengan N ya. Ya, jadi kita cukup tunjukkan ini basis bagi image T. Ya, untuk menunjukkan B ini adalah basis bagi image T, ya kita tunjukkan dua hal, yaitu merentang dan bebas linier ya. Ya. Yang pertama kita akan tunjukkan merentang, berarti ambil semarang.
W di image T. Ya. Maka W ini bisa kita tuliskan sebagai TV untuk suatu V di V ya. Nah, tapi basis bagi V ini adalah S aksen tadi ya. Ya, jadi S aksen ini adalah basis bagi V, sehingga kita bisa menuliskan si V ini sebagai kombinasi linier dari ini semua. Ya. Akibatnya V bisa kita tuliskan sebagai K1V1, K2V2 sampai ini KRVR sampai KR tambah ya, lanjutkan di bawah aja ya, KR plus 1V ini KR, ini KR plus 1 ini ya, sorry, KR plus 1 VR plus 1 tambah sampai ini ya, sampai KN VN. Ya, dengan menggunakan kenyataan bahwa T adalah transformasi linier, ya, kita akan segera dapatkan bahwa W ini adalah T K1 V1, ya langsung saja ya. Gunakan T-nya transformasi linier, berarti kita dapatkan K1 TV1 sampai KRTVR KR plus 1T VR plus 1 sampai KNTVM ya. Namun si V1 V2 sampai VR tadi itu adalah basis bagi kernel T. Ya, berarti dia ada di kernel T ya. Sehingga nilai dari TV1 sampai TVR ini bernilai 0 semua. Akibatnya jumlahan ke R ini 0 ya. Ini 0 semua. Sehingga kita tersisa adalah KR plus 1 TVR plus 1 sampai KNTVN. Ya. Jadi si W tadi kan kita ambil adalah sembarang vektor di image T ya. Ternyata kita bisa nyatakan si W ini sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor TVR plus 1 sampai TVN. Jadi kita dapatkan image T itu adalah ya, direntang oleh B ya. Ya, selanjutnya untuk menunjukkan B bebas linier ya, misalkan kita punya persamaan KR plus 1 T VR plus 1 KR plus 2 T VR plus 2 sampai KN
rank T itu sama dengan banyaknya vektor basis vektor di B ya, yaitu n min r ya. Nah, jadi rank T sama dengan n min r. Jadi terbukti bahwa kita dapatkan rank T ditambah yaitu n min r ditambah dengan nulitasnya tadi adalah r itu sama dengan n, yaitu dimensi dari V. Oke, saya rasa sampai sini untuk sesi ini. Jika ada pertanyaan, kalian boleh bertanya melalui grup WhatsApp atau ada komentar ya, silakan komentar langsung ya. Sekian dan terima kasih.